Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Almatokan dengan NIM 2007010220. Saya berasal dari kelas D semester 4, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas epidemiologi penyakit tidak menular yang dibimbing oleh Bapak Soleh Malandi, SKM, MSc. Yang pertama adalah pengertian dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Menurut WHO tahun 1984, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang setidaknya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pemiliknya. Sekarang kita akan masuk pada epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, kebijakan untuk mencegah dan mengurangi fenomena ini telah dilakukan pemerintah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Republik Indonesia juga sering melakukan operasi penindakan terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas serta memberikan penyuluhan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Namun, sejak diberlakukan kebijakan tersebut, pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya dan sebagai dampaknya banyak korban yang mengalami cedera dan kematian. Di sini saya akan mengambil data dari Polsek Laura, Kabupaten Sumber Barat Daya tahun 2019. Gambaran karakteristik epidemiologi kecelakaan lintas di wilayah kerja Polsek Laura, Kabupaten Sumber Barat Daya didominasi oleh responden dengan umur 30-34 dengan jenis kelamin laki-laki. Dari aspek kondisi kendaraan, kejadian kecelakaan lintas lebih banyak dialami oleh responden dengan kondisi kendaraan rem tidak berfungsi atau remblong, ban tidak kempis atau pecah, dan kondisi lampu kendaraan yang tidak menyala. Dari aspek kondisi lingkungan, kejadian kecelakaan lintas lebih banyak terjadi pada kondisi lingkungan jalanan yang berlubang dan kondisi pencahayaannya minim atau gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi umur dan jenis kelamin, proporsi terbesar responden berada pada kategori 30-34 tahun, yakni 16,1%, dan berjenis kelamin laki-laki, yakni 55,7%. Sementara itu, dari segi kondisi fisik kendaraan, proporsi terbesar adalah kendaraan yang remnya tidak berfungsi, yakni 54,3%, ban yang tidak kempis dan pecah 54,3%, dan lampu kendaraan yang tidak menyala, yakni 54,3%. Dari kondisi jalanan di saat kecelakaan, ada keseimbangan baik jalanan yang berlubang maupun yang tidak berlubang yang masing-masing 50%. Sedangkan dari kondisi pencahayaan di tempat kecelakaan didominasi oleh pencahayaan yang gelap, yakni 52,9%. Selengkapnya mengenai deskripsi epidemiologi responden yang mengalami kecelakaan lintas di wilayah kerja Polsek Laura, Kabupaten Sumber Barat Daya, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel karakteristik epidemiologi pengemudi sepeda motor yang mengalami kecelakaan lintas di wilayah kerja Polsek Laura, Kabupaten Sumber Barat Daya tahun 2019. Selanjutnya adalah penyebab atau faktor risiko kecelakaan lintas. Yang pertama adalah faktor kesalahan manusia. Faktor kesalahan manusia ini bisa berasal dari pengemudi mobil atau motor yang meliputi 1. Mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan. 2. Belum fasih atau bahkan belum bisa menyetir. 3. Kesalahan bereaksi saat menyetir seperti panik atau reaksi yang terlalu lamban. 4. Membawa kendaraan di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika, atau alkohol. 5. Membawa kendaraan sambil melihat handphone atau gadget. Yang kedua adalah faktor kondisi jalan. Faktor kondisi jalan tersebut meliputi yang pertama kekurangan penerangan, jalan yang berlubang, tidak adanya rambu lalu lintas, dan tikungan tajam. Faktor ketiga adalah faktor alam. Kondisi alam sangat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Apabila membawa kendaraan pada hujan, yang mengakibatkan jalanan lebih licin dan memperpendek jarak pandang. Selain itu, faktor alam lainnya seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat adalah faktor kendaraan yang bermasalah dengan rem. Walaupun tidak sesering faktor yang lain, masalah dengan remblong dapat terjadi. Remblong bisa disebabkan oleh berbagai faktor,
Namun faktor utamanya dapat terjadi dikarenakan minyak rem yang habis atau bagian rem yang sudah rusak atau usang, terutama di bagian kanvas atau piston rem, hingga faktor usia kendaraan yang sudah tua. Yang kelima adalah faktor kendaraan yang kelebihan muatan, terutama untuk kendaraan truk dan bus yang kelebihan muatan menjadi masalah yang serius. Jika kelebihan muatan, maka kendaraan akan menjadi rentan untuk tidak seimbang. Hal ini dapat membuat kendaraan oleng, dan jika rem akan mendadak akan melaju terlalu cepat. Karena itu disarankan untuk tidak membawa kendaraan dengan muatan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Yang terakhir adalah pencegahan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik. Kedua, pastikan bahwa kita mudah terlihat oleh pengendara lain. Ketiga, menggunakan alat pelindungan diri yang lengkap. Keempat, pastikan dalam kondisi sehat dan prima. Dan yang kelima, jaga jarak dengan pengendara lain dan selalu menaati aturan berkendara. Sekian dari saya tentang penjelasan kecelakaan lalu lintas. Terima kasih.